digunakan, jangan dianggap remeh, coba kena mata. Menggunakan senjata replika ini melakukan kejahatan. Selengkapnya dalam Sasaran, Rabu 24 Mei pukul 10:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh Ngopi di rumah aja bersama Tarik Malaka. Kopi nikmat, nyaman diminum. Hasil survei terbaru Litbang Kompas menempatkan elektabilitas Prabowo 24,5%, Ganjar Pranowo 22,8%, Anies Baswedan 13,6%. Elektabilitas Ganjar menurun imbas dari penolakan timnas Israel di Piala Dunia U20. Meski diwarnai penolakan, Pemprov DKI Jakarta mengambil langkah tegas membongkar puluhan ruko yang menyerobot jalan di Pluit, Jakarta Utara. Yang paling ditunggu, pendukung timnas terjawab. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan juara Piala Dunia Argentina menjadi lawan timnas Indonesia dalam laga FIFA Match Day 19 Juni mendatang. Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen, terpercaya, hadir bersama saya Rahmat Ibrahim dan Cynthia Rompas. Informasi pertama akan disampaikan Cynthia, silakan Cynthia. Ya, terima kasih Ibrahim. Kita ke informasi pertama di Kompas Petang. 5 bangunan di Kota Padang, Sumatera Barat hangus terbakar dilalap si jago merah. Wih, parah ya Allah. 2 hunian dan 3 toko di Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang terbakar Rabu siang. Kebakaran cepat merembet karena cuaca terik dan banyak material yang mudah terbakar. 6 unit mobil damkar dan puluhan petugas dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki pihak kepolisian. Wih, parah ya Allah. La ilaha illallah. Saudara, 17 warga negara asing asal Afrika ditangkap petugas imigrasi Soekarno-Hatta, Tangerang karena melanggar izin tinggal dan diduga menjalankan praktik kejahatan siber. Inilah video amatir detik-detik penangkapan belasan warga negara asing asal Afrika di sebuah apartemen di Cengkareng, Jawa Barat pada Jumat lalu. Penangkapan bermula dari laporan warga sekitar yang resah karena warga negara asing itu kerap mengganggu ketertiban umum. Selain menangkap 17 warga negara asing ilegal, petugas juga menggeledah apartemen untuk menemukan bukti pelanggaran keimigrasian. Dari penindakan imigrasi, Soekarno-Hatta menemukan 16 warga negara Nigeria bermasalah dengan paspor dan izin tinggal. Sementara itu, saudara, 1 orang warga Ghana memiliki izin tinggal, tetapi sebagai investor dan perusahaannya fiktif. Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti seperti paspor,
visa, dan sejumlah laptop yang diduga digunakan untuk kejahatan siber. Ini sedang didalami sama penyidik ya, agar kita dapat informasi lebih lanjut. Kalau kita lihat dari tidak adanya paspor yang mereka miliki, itu pasti sudah bertahun-tahun. Biasanya mereka tidak perpanjang, kemudian paspornya dihilangkan atau dimusnahkan, dan kadang-kadang juga mereka mengaku bukan dari negara yang disampaikan. Ya. Informasi lain, Saudara, Satpol PP DKI Jakarta membongkar 22 ruko penyerobot jalan. Petugas juga membongkar lantai ruko yang menutupi saluran air. Sederet ruko yang memakan badan jalan di kawasan Jalan Niaga, Pluit, Jakarta Utara dibongkar Satpol PP DKI. Sebanyak 22 ruko sudah dibongkar hari ini, sementara 16 ruko lainnya yang akan diselesaikan secepatnya pada hari ini hingga esok hari. Pembongkaran tidak hanya dilakukan bagian arena bawah ruko yang menutupi saluran air, tetapi atap ruko yang dinilai tidak sesuai dengan izin dan aturan yang berlaku. Pembongkaran paksa dilakukan karena pemilik ruko sudah diberi waktu 4 hari untuk membongkar mandiri bangunan yang menyerobot jalan. Pemkot Jakarta Utara sebelumnya sudah mengeluarkan imbauan untuk pemilik agar membongkar beton yang mengambil bahu jalan. Namun hingga batas waktu yang ditentukan baru ada 4 ruko yang membongkar secara mandiri. Ya sama lah, kalau lu ini nggak dikupas kanan kiri awal doang yang lu seganti. Itu sudah ada yang secara kooperatif membongkar sendiri beberapa bangunan. Kemudian hari ini adalah batas waktu yang sudah terakhir untuk kemudian kita lakukan eksekusi. Jadi hari ini komitmen kami dari Satpol PP, Pemprov DKI untuk melakukan eksekusi pembongkaran. Ya, pembongkaran di sini maksudnya untuk refungsi, mengembalikan semua fungsi yang ada, fungsi jalan, fungsi saluran, fungsi bangunan sesuai dengan ketentuan yang ada. Penolakan terjadi saat pembongkaran ruko penyerobot jalan di Penjaringan, Jakarta Utara. Pekerja dan pemilik tempat usaha bahkan menggeruduk rumah ketua RT yang melaporkan kasus penyerobotan jalan. Ketua RT yang melaporkan kasus penyerobotan jalan menyebut jika pembongkaran ini adalah tindakan tegas pemerintah kepada pemilik usaha yang menyalahi aturan. Bapak PJ Gubernur Heri Budi Hartono baru ditanggapi pada Januari dan Februari 2023. Kalau pada saat ini ada tindakan eksekusi, itu adalah tindakan tegas atas nama hukum oleh pemerintah. Bongkar itu saluran air dan bahu jalan, bukan usahanya, bukan tempat usaha kalian, bukan tempat pekerjaan kalian. Itu mesti tahu. Makanya masyarakat ini harus bisa belajar, terdidik, sehingga mengerti sosial seperti apa, lingkungan seperti apa. Bukan asal demo tanpa tujuan. Itu yang perlu saya sampaikan. Saya perlu sampaikan lagi bahwa jangan melakukan hal-hal perlawanan atau pembangkangan kepada pemerintah. Sejumlah ruko yang memakan badan jalan di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara dibongkar oleh Satpol PP DKI Jakarta hari ini. Pembongkaran dilakukan setelah batas waktu yang diberikan oleh Pemprov DKI untuk pemilik ruko membongkar mandiri habis. Pemilik ruko mengaku waktu yang diberikan untuk membongkar mandiri tak cukup karena tenaga pekerja terbatas. Ya logikanya mana cukup Bu, bagi selebaran itu di jam 5 sore hari Jumat. Sabtu Minggu karyawan mau cari di mana kita, cuma waktu Senin Selasa. Bongkar ini nggak gampang itu Bu, kecuali kita pakai eksa langsung kita hancurkan, itu butuh hanya berapa jam gitu. Ini kan tenaga tukang, tenaga yang butuh 2 hari mana cukup. Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana memastikan pemilik ruko yang masih mendirikan bangunan di badan jalan
akan mendapat sanksi. Di Pluit tercatat ada 42 ruko yang menyerobot jalan dan menyalahi aturan sehingga harus dibongkar. Segi waktu jalan itu 22. Bukan 42, Pak? Ya, kalau jalan itu, oh. Itu 22. Totalnya itu ada 42 yang sudah bongkar satu, belum semuanya baru satu. Akhirnya RT bilang karena makan jalan itu udah kita izin bangunan ini melanggar. Kalau saluran nanti kan kita lihat akses masuknya kita bongkar. Kalau yang memang harus kita buka kita buka. Kalau saluran itu intinya buka tutupnya. Penertiban ruko yang berdiri di badan jalan di Pluit dilakukan setelah munculnya video viral perdebatan seorang ketua RT dengan seorang pemilik ruko yang melanggar aturan. Tim Liputan Kompas TV. Lebih lengkap, saudara, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Putu, seperti apa proses pembongkaran? Apakah saat ini masih berlangsung proses pembongkaran paksa? Ya, selamat sore Cynthia dan juga saudara. Sampai dengan sore hari ini kami pantau memang tidak lagi ada aktivitas pembongkaran yang dilakukan kecuali bagi para pemilik ruko yang memang melakukan pembongkaran secara mandiri atau dengan tukang sendiri. Kemudian juga beberapa ini memantau bagaimana kondisi dari ruko-rukonya setelah ada pembongkaran paksa. Total hari ini ada 22 ruko yang sudah dibongkar paksa oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan nanti akan dilanjutkan lagi keesokan hari, yakni ada sekitar belasan ruko lagi yang nantinya akan dibongkar. Juru kamera Kompas TV, Adini akan menunjukkan kepada Anda. Ini yang sebetulnya perlu dipahami, Cynthia dan juga saudara. Bagaimana kemudian kalau Anda lihat ada satu tanda yang menunjukkan berapa meter atau berapa banyak wilayah yang harus dibongkar oleh para pemilik ataupun pengelola ruko. Jadi kalau kita lihat tandanya ini ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang ke bawah ataupun ke depan. Ini artinya dari titik ini 3 meter ke kiri, kemudian 3 meter ke depan, ini harus dibongkar. Dan seperti yang Anda lihat juga sudah ada reruntuhan dari berangkal-berangkal begitu. Ini sisa dari pembongkaran yang dilakukan karena di bawah sini ada aliran air yang seharusnya bisa dibuka dengan mudah ataupun juga jika nantinya ada sampah dan lain sebagainya yang menghambat aliran air, ini bisa dengan mudah dibersihkan dan kemudian tidak menyebabkan banjir dan lain sebagainya. Selain itu juga kalau kita lihat bagaimana kondisinya di kawasan ini juga ini dikatakan memakan bahu jalan karena kalau kita lihat meskipun area ini bukan area yang digunakan sebagai jalan utama. Jadi kalau kita lihat jalan utama di kawasan ini ada 2, ada di sebelah kiri saya dan juga di sebelah kanan, dan ini merupakan semacam gang atau L gitu ya yang ini ada ruko-ruko di sini. Tetapi karena area ruko ini memakan bahu jalan sehingga parkiran pun mobil yang terparkir ini juga memakan bahu jalan dan sehingga hanya menyisakan 1 sampai dengan 2 jalur kendaraan saja. Ini yang kemudian coba dilakukan penertibannya oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mengapa? Agar kemudian semuanya ini bisa kembali seperti normal, berfungsi seperti biasa, baik itu saluran air ataupun juga terkait dengan lahan parkir. Yang kemudian kemarin menjadi polemik adalah ditakutkan bahwa seluruh bagian dari ruko ini akan dihancurkan. Tadi kami sudah berbincang dengan beberapa pemilik ruko, memang ada hal-hal yang sulit begitu dilakukan oleh mereka karena pembongkaran hanya diberikan waktu selama 4 hari, ada kesulitan untuk kemudian mencari pekerja-pekerja untuk membongkar bangunan-bangunannya, tetapi juga sebetulnya yang diinginkan oleh para pengelola ataupun pemilik dari ruko-ruko ini ada dialog terlebih dahulu. Bagaimana kemudian bisa dicari jalan tengahnya agar para pemilik ruko, pedagang ini tetap bisa berjualan, tetapi aturan ini juga tetap bisa ditaati begitu ya. Areanya tetap sesuai, kemudian juga ada beberapa yang kami lihat yang melakukan pembongkaran secara mandiri. Ini mau tidak mau harus mendorong dapurnya ataupun area makannya ke area dalam. Ini yang kita coba nantikan apakah besok di hari kedua pembongkaran ada sekitar belasan ruko lagi yang akan dibongkar, akan ada dialog lagi dengan para pemilik ruko. Kita nantikan besok, Cynthia. Baik, terima kasih Niputu Trisnanda, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari kawasan Pluit, Jakarta Utara. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengaku tidak tahu
detil kasus dibalik penggeledahan kantor kementeriannya oleh KPK. Lainnya, kasus korupsi pengadaan proyek BTS Kemenkominfo terus bergulir. Partai Gerindra mendorong kejaksaan mengungkap tuntas kasus ini. Selengkapnya usai jeda di Kompas Petang. Di rumah aja bersama Tarik Malaka. Kopi nikmat, nyaman diminum. Kopi Luwak mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas tendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya, puas semangatnya. Gak kemanisan, mantap. Ngopi di rumah aja bersama Tarik Malaka. Tarik dari lu. Ngopi dulu yuk. Ini baru kopi tarik asli. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Siap untuk tantangan finishing baru? Yuk kita kotorin. Hah? Gimana cara bersihinnya? Pakai deterjen, tapi harus disikat berkali-kali. Warnanya pudar. Gimana ya? Deterjen aja emang nggak cukup. Tambahkan Vanish Pink baru dengan 3 keunggulan. Hilangkan noda membandel tanpa harus repot. Aktif lindungi warna, bajunya panjang umur. Tiap mencuci, tambahkan Vanish Pink baru. 3 keunggulan. Vanish Pink baru. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Gentle Gen sekarang ada sasetnya. Beli 3 gratis 1. Bikin tangan lembut, bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen pelopor deterjen tumbuhan. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Ngopi di rumah aja bersama Tarik Malaka. Kopi nikmat, nyaman diminum. Saya Sintia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara pejabat Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Nabila Salamah diperiksa Inspektorat buntut dari flexing atau pamer gaji puluhan juta rupiah di media sosial. Nabila Salamah, pejabat Dinas Kesehatan DKI Jakarta, hari ini memenuhi panggilan pemeriksaan Inspektorat. Nabila diperiksa setelah unggahannya di media sosial soal pamer gaji 34 juta rupiah per bulannya jadi sorotan publik.
Inspektur DKI Jakarta menyebut pemeriksaan dilakukan tertutup untuk meminta klarifikasi Nabila soal unggahannya, termasuk mendalami motif Nabila memamerkan gaji di media sosial. Inspektorat melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan untuk mengklarifikasi dan mengkonfirmasi mengenai unggahannya. Tentu kami sesuai dengan SE Sekda mengenai himbauan atau edaran untuk berperilaku sederhana itu terus kita gaungkan sebagai pegangan bagi seluruh PNS DKI. Gitu ya. Dan tadi saya ingin menitip pesan juga untuk bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Ya. Atas cuitannya soal pamer gaji di media sosial, Nabila pun menuliskan permohonan maaf melalui akun media sosial Twitter-nya. Dalam akun Twitter-nya, Nabila menuliskan, "Saya minta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang dirugikan, juga instansi saya atas perbuatan tidak bijak tersebut." Sebelumnya, Nabila sempat menuliskan cuitannya di akun Twitter miliknya dengan kata-kata, "Saya eselon 4 di DKI, THP sudah 34 juta rupiah sebulan. Ngapain capek-capek jadi eselon 2 kementerian?" Namun setelah cuitan ini viral di media sosial dan banyak disorot, Nabila pun menghapus unggahannya tersebut. Belakangan saudara, pejabat pamer harta kini tak hanya mendapatkan pengawasan dari inspektorat, namun juga dari lembaga anti rasuah KPK. Pejabat yang kedapatan flexing di medsos pun diminta mengklarifikasi hartanya di KPK. Biar netizen gak mikiran aneh. KPK memeriksa sejumlah pejabat di berbagai daerah buntut pamer harta yang mencuat di media sosial hingga jadi perbincangan publik. Pekan ini saja, KPK setidaknya sudah memeriksa ada 4 orang pejabat, di antaranya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Rehana Wijayanto, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, SF Haryanto, dan Sekda Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono pada Senin lalu. Ketiganya dimintai klarifikasi soal asal-usul harta mereka yang dilaporkan di LHKPN. Sementara pada hari Selasa kemarin, giliran pejabat Pemkot Jakarta Utara nonaktif Selvi Mandagi yang turut mendatangi KPK untuk mengklarifikasi hartanya usai viral gaya hidup mewahnya juga disorot. Indonesia Corruption Watch atau ICW menyoroti setidaknya ada 2 pasal yang bisa digunakan untuk kasus pamer harta pejabat. Mulai dari dugaan gratifikasi hingga dugaan tindak pidana pencucian uang untuk menyamarkan harta. Tindakan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administratif harus dijatuhkan kepada pejabat publik model seperti itu. Kemudian yang kedua, jika harta kekayaan yang dipamerkan itu berasal dari tindak kejahatan, maka ada 2 sanksi pidana yang menunggu mereka. Pertama, ada tindak pidana korupsi, gratifikasi, dan pembelian barang-barang mewah itu ditujukan untuk menyamarkan harta kekayaan, mereka dapat dikenakan delik tindak pidana pencucian uang. Pasca pemeriksaan pejabat pamer harta, KPK meminta kepala daerah untuk menindak tegas terhadap ASN mereka yang tidak tertib melaporkan LHKPN, mulai dari sanksi administratif hingga pencopotan. Dan kalau dia udah bertahun-tahun nggak menyiapkan, kasih sanksi. Kalau dia nggak ngasih, tahun ini KPK menyelesaikan peraturan KPK yang baru tentang LHKPN, atasannya kita kasih sanksi karena tidak mengenakan sanksi ke bawahannya, walaupun sanksi administrasi, antara lain pencopotan dari jabatan, pemberhentian segala macam tunjangan. Pemerintah sudah menerbitkan surat edaran agar setiap ASN menerapkan pola hidup sederhana. Pejabat juga diminta melaporkan harta kekayaan mereka. Tim Liputan, Kompas TV.
Sorotan lainnya, Saudara, Menteri Sosial Tri Risma hari ini angkat bicara soal penggeledahan kantor Kemensos oleh penyidik KPK. Risma mengaku tidak tahu detail kasus yang berkaitan dengan penggeledahan ini. Penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK di kantor Kementerian Sosial digelar saat Risma dan pejabat di Kemensos tengah rapat internal. Risma mengaku sempat diperlihatkan berita acara penggeledahan, tetapi lebih detail soal kasus yang diungkap, Risma tak mengetahuinya. Ya udah, ya masuk, saya ngomong, saya silakan, monggo, karena saya bahkan kan inspektur saya itu dari orang KPK, saya tarik jadi inspektur di Kemensos. Bu, kita nggak boleh intervensi. Oke, saya bilang gitu, kita nggak akan intervensi. Jadi saya lepas. Nggak tahu di atas itu nyari dokumen apa, saya nggak tahu. Terus kembali pulang ke saya, kemudian turun bareng, saya antar sampai bawah, terus saya naik lagi, saya kerja lagi. Ada berita acaranya, tapi saya nggak baca detail. Saya hanya tahu bahwa itu tahun 2020. Kepala Bagian Pemerintahan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan ini untuk mengumpulkan dan melengkapi alat bukti terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi bantuan sosial untuk program Keluarga Harapan tahun 2020 hingga 2021. Ya, jadi benar berdasarkan informasi yang kami peroleh, hari ini ada kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK di Kementerian Sosial dalam rangka untuk terus mengumpulkan dan melengkapi alat bukti yang telah kami miliki terkait dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan sosial berupa beras untuk program Keluarga Harapan tahun 2020 sampai 2021 di Kementerian Sosial. KPK menggeledah gedung Kementerian Sosial. Penggeledahan mengumpulkan dan melengkapi alat bukti terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi bantuan sosial untuk program Keluarga Harapan tahun 2020 hingga 2021. Lebih lengkap kita tanyakan jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati di gedung KPK. Masni, perkembangan pasca penggeledahan seperti apa, Masni? Dan dugaan korupsi saat ini di bawah kepemimpinan menteri siapa saat itu? Iya, dari informasi terakhir yang kami dapatkan, memang penggeledahan dilakukan di Kementerian Sosial itu pada Selasa kemarin, itu terkait dugaan kasus korupsi penyaluran beras bantuan sosial keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan pada tahun 2020 hingga tahun 2021. Penggeledahan tersebut dilakukan di ruang Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial yang dilakukan penggeledahan itu selama 8 jam dari pukul 10 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ini dilakukan karena adanya dugaan korupsi yang dilakukan pada tahun 2020 hingga tahun 2021 dan juga diduga adanya data penerima fiktif pada program Keluarga Harapan pada tahun tersebut, yaitu pada tahun 2020 hingga tahun 2021. Dari hasil penggeledahan tersebut pun KPK itu membawa barang sitaan berupa dokumen, notebook dan juga ponsel, dan juga dari KPK juga menduga adanya menyangkut dengan salah satu anak perusahaan BUMN yaitu PT Banda Geraha Reksa atau BGR Logistik dan juga pihak swasta. Dari KPK sendiri juga telah menetapkan tersangka, namun KPK belum mempublikasikan siapa tersangkanya dalam kasus korupsi ini. Nantinya akan dipublikasi siapa tersangkanya jika penyidikan juga pemeriksaan dari tim KPK sudah selesai. Dan juga saat terjadinya penggeledahan di kantor Kementerian Sosial kemarin itu dilakukan saat Tri Risma hari ini itu saat melakukan rapat, dan juga Tri Risma hari ini itu kooperatif dan juga mendampingi tim KPK saat melakukan penggeledahan yang terjadi pada kemarin. Tri Risma hari ini juga mengaku sejak dia menjabat di Kementerian Sosial sendiri mengaku tidak ada memberikan bantuan sosial berupa beras dan juga mengikuti aturan dari Presiden, yaitu memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai. Dan juga Tri Risma hari ini menyebutkan bahwa sejak dia menjabat menjadi Menteri Sosial dari akhir tahun 2020 juga tidak ada memberikan bantuan berupa beras seperti itu, Cynthia. Laporan Anda, Masni Rahmawati, melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta.
Saudara, kasus korupsi pengadaan proyek BTS Kemenkominfo terus bergulir. Partai Gerindra mendorong Kejaksaan Agung untuk mengungkap tuntas kasus ini. Wakil Ketua DPR fraksi Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, setuju dengan pernyataan Mahfud MD jika informasi dugaan aliran dana ke parpol hanya gosip politik. Gerindra membantah dugaan aliran dana korupsi BTS mengalir ke partai tersebut. Selanjutnya, Sufmi mendukung penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus yang menyeret Sekjen Partai Nasdem, Joni G. Plate. Dan sekaligus saya membantah bahwa ada dugaan aliran dana yang mengalir ke Partai Gerindra, karena itu memang tidak betul. Dan ya, rakyat sudah pintar. Pada saat survei diumumkan elektabilitas Partai Gerindra naik dan Pak Prabowo juga naik, ya kemudian ada gosip-gosip politik semacam ini. Sementara itu, Saudara, Ketua Komisi 5 DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Lazarus, mengatakan menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum. Lazarus meminta mengonfirmasi kepada pihak yang menyebarkan informasi dugaan aliran dana proyek BTS Kemenkominfo ke sejumlah parpol. Ya, kalau itu penegakan hukum monggo aja. Silakan nanti biar hukum yang menjelaskan. Ya silakan aja. Itu udah prosedur dong. Saudara, hasil survei terbaru Litbang Kompas menempatkan elektabilitas Prabowo 24,5%, Ganjar Pranowo 22,8%, Anies Baswedan 13,6%. Informasi lainnya di Kompas Petang, Saudara. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka mengaku siap pensiun jika warga Solo tidak memilihnya kembali sebagai wali kota. Di rumah aja bersama Tarik Malaka. Kopi nikmat, nyaman diminum. Pakai Telkomsel, bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya pakai pulsa atau e-wallet. Langganan sekarang di My Telkomsel. Kopi Luwak mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas tendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya. Puas semangatnya. Kemanisan, mantap. Ngopi di rumah aja bersama Tarik Malaka. Tarik dari luar. Ngopi dulu yuk. Ini baru kopi tarik asli. Luwak Red Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Capek, kurang ion, stop. Tarik nafas. Minum Isoplus Coco, baru nih. Isotonik yang seenak kelapa muda Thailand, plus 7 ion lengkap. Cepat diserap, tubuh terhidrasi sempurna. Excellent ionnya, bikin badan fit, kembali excellent. Cobain Isoplus Coco, baru. Semangat hadapi hari, aktif terus. Seenak kelapa Thailand, ini baru Excellent Coco with Isoplus Coco. Excellent Hydration dari Wingsfood. Saya selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Mampu masuk ke dalam gigi, memberikan proteksi mendalam untuk gigi sensitif. Sekarang, semua orang bisa menikmati minuman dingin tanpa khawatir gigi ngilu. Cobalah. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru.
Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Ngopi di rumah aja bersama Tarik Malaka. Kopi nikmat, nyaman diminum. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang bersama saya Cynthia Rompas. Saudara, buntut aksi tebar uang saweran yang dilakukan kader dan pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten Garut, Ketua DPD Nasdem Garut dipanggil Bawaslu untuk dimintai keterangan. Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Garut bersama pengurus lain dan bacalek Partai Nasdem tiba di kantor Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Garut. Ketua DPD Nasdem mengaku aksi tersebut dilakukan spontan. Pihaknya meminta maaf atas kejadian ini dan siap menerima apapun keputusan Bawaslu. Kita ikutin proses, kita bilang tadi saya juga kami hilang, mungkin seperti itu ya, karena itu spontanitas yang tidak ada dalam rencana. Jadi kita ikuti aja lah, nanti Bawaslu akan memberi kami apa, ya kami siap, Nasdem siap. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku siap pensiun jika warga Solo tidak memilihnya kembali sebagai wali kota. Gibran menambahkan, siapapun penerusnya kelak bisa membawa Solo ke arah yang lebih baik. Belum diketahui pasti apakah pernyataan Gibran ini pertanda akan maju di tingkat provinsi atau nasional. Adi, mau makan itu? Mau ikut nggak? Ayo, saya ajak makan sate. Dari tahu Solo itu apa itu? Jadi jangan terus pikir Solo itu bukan Solo, ada satenya. Saya depan. Ya, doakan masih di sini ya, tolong doanya biar saya masih di sini ya. Kontraknya diperpanjang? Ya lihat aja lah ya, tergantung warga Solo masih menghendaki saya atau tidak. Kalau tidak menghendaki ya aku tak yang lain, tak pensiun apa-apa ya. Mohon maaf kalau banyak salahnya. Saudara, usai disorot setelah bertemu Prabowo Subianto bersama relawannya, putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan Ganjar Pranowo di Solo. Ganjar dan Gibran membahas pertemuan dengan relawan. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, bertemu dengan wali kota Solo yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Ganjar mengaku sulit mengatur waktu bertemu Gibran karena kesibukan masing-masing. Dalam pertemuan empat mata kedua tokoh ini dibahas berbagai hal, salah satunya soal pertemuan dengan relawan. Kalau semua iya ini wes habis waktunya, aku tuh kerja kan, saya harus kerja dulu untuk Jawa Tengah. Maka kalau urusan relawan-relawan itu ya nanti kita atur waktunya. Hampir seluruh provinsi sudah minta semua. Tadi aja sore-sore Lampung. Di depan Ganjar, Gibran mengaku siap apabila diperintahkan untuk mengatur pertemuan dengan relawan. Soal waktu, Gibran masih menunggu instruksi dari DPP PDI Perjuangan maupun Ganjar Pranowo. Kalau saya sih ngikut aja, kalau ada perintah untuk mempertemukan, mengumpulkan di venue yang besar, kami siap. Intinya saya menunggu perintah. Pertemuan Ganjar dan Gibran ini dilakukan selang beberapa hari setelah Gibran bersama relawan bertemu Prabowo Subianto yang berujung pada pemanggilan dirinya oleh DPP PDI Perjuangan. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah.
Saudara, survei Litbang Kompas terbaru menunjukkan elektabilitas bakal Capres Prabowo Subianto mengungguli Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Dari hasil survei Litbang Kompas pada 29 April hingga 10 Mei 2023, Prabowo kembali ke posisi puncak dengan elektabilitas 24,5%. Sementara Ganjar di peringkat kedua dengan elektabilitas 22,8%. Sedangkan Anies Baswedan mencatatkan elektabilitas sebesar 13,6%. Menurut manajer Litbang Kompas, Toto Suryaning Tias, penurunan elektabilitas Ganjar dibanding periode survei Januari 2023 tak lain karena dampak penolakan Ganjar atas kehadiran tim sepak bola Israel yang berbuntut pembatalan Piala Dunia U20 di Indonesia. Namun Toto berpandangan baik elektabilitas Ganjar maupun Prabowo masih sama-sama kuat. Momentum yang menyebabkan elektabilitas Ganjar ini setback ke format setahun yang lalu itu sebetulnya adalah memang peristiwa batalnya Piala U20 ya, Piala Dunia Junior. Ganjar Pranowo ini turunnya sekitar 7-8%. Nah, penurunan pada saat itu jauh lebih dalam dibandingkan angka ini, sehingga angka ini sebetulnya sudah merupakan recovery ya. Pola dari elektabilitas Prabowo ini kita lihat dia naik turun, cenderung lebih fluktuatif. Bulan Juni 2022 25%, kemudian turun ke 17% dan seterusnya kembali naik. Sehingga kita bisa sampaikan di sini bahwa pada hari ini memang kedua kandidat ini sama kuat, tetapi yang satu memang lebih fluktuatif, yang satu lebih stabil. Dan saudara, inilah hasil terbaru dari survei Litbang Kompas yang menunjukkan persaingan 3 bakal capres yang semakin sengit. Elektabilitas Prabowo Subianto kembali ke puncak setelah sempat tersalip Ganjar Pranowo di survei pada Januari 2023 lalu. Elektabilitas Prabowo naik signifikan 6,4% menjadi 24,5%. Elektabilitas Ganjar turun 2,5% dari 25,3% di bulan Januari, kini menjadi 22,8%. Sementara saudara, elektabilitas Anies Baswedan nyaris tidak berubah dibanding hasil survei bulan Januari lalu dengan 13,6%. Dan inilah hasil survei Litbang Kompas ketika pilihan dilakukan secara bebas kepada semua tokoh yang berpotensi menjadi bakal capres. Saudara, survei Litbang Kompas juga memotret siapa tokoh yang dinilai publik paling layak maju jadi cawapres. Dari survei tatap muka kepada 1.200 responden terbaca tren keterpilihan tokoh layak menjadi cawapres. Ada 5 nama setidaknya, ada Sandiaga Uno dengan elektabilitas 11,9%, lalu ada Ridwan Kamil sebanyak 9,3%, dan yang menarik saudara, ada nama baca pres yang juga dinilai cocok sebagai cawapres adalah Ganjar Pranowo dengan elektabilitas 5,2%. Lalu ada disusul Anies Baswedan dengan 4,8%. Sementara saudara di posisi kelima ada AHY dengan perolehan 4,1%. Sementara itu, saudara, Partai Nasdem tak khawatir elektabilitas Anies Baswedan yang stagnan. Berdasar survei Litbang Kompas, Koalisi Perubahan dan Anies akan terus bersafari politik ke daerah-daerah untuk menaikkan elektabilitas Anies. Kita optimis makin hari Anies itu makin menunjukkan kenaikan. Jadi kita sama sekali tidak ada kekhawatiran sekarang urutan ketiga. Ke depan pada saatnya nanti Anies akan melampaui keduanya. Tiap
kepergian Pak Anies satu daerah, kemudian kita evaluasi, termasuk evaluasi di Nasdem. Kita selalu memperbaiki, menambal sulam, dan setiap kunjungan itu selalu ada sesuatu yang baru. PDI Perjuangan memaklumi turunnya elektabilitas Ganjar Pranowo di survei Litbang Kompas. PDI Perjuangan menyebut naik turunnya elektabilitas Ganjar disebabkan Ganjar baru dideklarasikan sebagai calon presiden. Dibanding Prabowo Subianto yang sudah digadang-gadang Partai Gerindra sebagai baca pres sejak lama. PDI Perjuangan tetap solid mendukung Ganjar maju dalam kontestasi Pilpres 2024. PDIP meyakini soliditas partai bisa menaikkan tren elektabilitas Ganjar Pranowo. Kalau Pak Ganjar ini kan surveinya ya turun naik itu biasa. Jadi bagi kami itu bukan sesuatu yang serius. Kita yakin kok. Ya, kita yakin. Kita kan Pak Ganjar ini kan baru mulai berapa bulan kan. Kalau Pak Prabowo kan sudah di-endorse sudah berapa tahun yang lalu sudah deklarasi. Pak Anies sudah berapa lama deklarasi. Ganjar baru berapa hari. Nah, jadi kalau kita lihat justru lihat trennya. Kalau trennya naik berarti keinginan masyarakat itu kan bisa kita lihat dari tren survei naik apa turun. Itu aja. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan disampaikan rekan saya Rahmat Ibrahim. Silakan Ibrahim. Baik, terima kasih Cynthia. Saudara, survei Litbang Kompas merekam pemilih Jokowi yang mendukung Prabowo meningkat 5,2%, sementara yang mendukung Ganjar turun 4,7%. Apakah dukungan pemilih Jokowi berpengaruh pada elektabilitas Prabowo dan Ganjar? Kita bahas usai jeda. Di rumah aja bersama Tarik Malaka. Kopi nikmat, nyaman diminum. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Aku pilih Morinaga. Karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh. Dan dukung proses belajarnya. Serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Gentle Gen sekarang ada sasetnya. Beli 3 gratis 1. Bikin tangan lembut, bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, pelembab deterjen tumbuhan. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Siap untuk tantangan finishing baru? Yuk kita kotorin. Hah? Gimana cara bersihinnya? Pakai deterjen, tapi harus disikat berkali-kali. Warnanya pudar. Gimana ya? Deterjen aja emang gak cukup. Tambahkan Vanish Pink baru dengan 3 keunggulan. Hilangkan noda membandel tanpa harus repot. Aktif lindungi warna, bajunya panjang umur. Tiap mencuci, tambahkan Vanish Pink baru. 3 keunggulan. Vanish Pink baru. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah
bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Kopi Luwak mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas nendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya, puas semangatnya. Kemanisan mantap. Ngopi di rumah aja bersama Tarik Malaka. Tarik dari lu. Ngopi dulu yuk. Ini baru kopi Tarik asli. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Ngopi di rumah aja bersama Tarik Malaka. Kopi nikmat, nyaman diminum. Saudara, survei Litbang Kompas juga merekam pemilih Jokowi yang mendukung Prabowo meningkat 5,2%, sementara yang mendukung Ganjar turun 4,7%. Apakah dukungan pemilih Jokowi berpengaruh pada elektabilitas Prabowo dan Ganjar? Kita bahas sore hari ini bersama dengan juru bicara tim pemenangan Prabowo Subianto, Wihadi Wiyanto. Ada juga politisi senior PD Perjuangan Arya Bima dan Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, saya ingin ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, bagaimana Gerindra melihat soal efek dari Jokowi? Karena sejak lama, Desember sudah mulai di-endorse nih oleh Prabowo, oleh Jokowi. Seperti apa yang dirasakan oleh Gerindra? Ini efek Jokowi atau survei Kompas? Iya, karena berkaitan dengan tadi efek elektoralnya seperti apa? Ya, jadi yang pertama-tama kita bersyukur karena dengan survei Kompas, survei Litbang Kompas yang menghitung adanya kenaikan daripada elektabilitas Prabowo, dan kemudian lebih lagi bahwa kenaikan itu juga didukung oleh relawan dari Pak Jokowi. Ya, kita sangat bersyukur dan ini adalah merupakan satu hal yang mungkin dipandang daripada apa yang selama ini sudah dilakukan oleh Pak Prabowo dan juga Pak Prabowo sebagai pembantu presiden yang saat ini, dan mungkin dipandang sebagai orang yang memang sudah tahu dan juga apa yang menjadi keinginan daripada Pak Jokowi ke depan, sehingga untuk bisa melanjutkan apa yang sudah dicapai oleh Pak Jokowi. Saya kira itu adalah merupakan satu hal yang positif yang dilakukan oleh Pak Prabowo, di mana pada saat sekarang ini sebagai Menhan dan juga sudah melakukan apa yang menjadi tugas-tugasnya. Jadi saya kira itu suatu hal yang mungkin masyarakat yang tahu, relawan yang tahu apa yang menjadi kinerja dari Pak Prabowo. Tapi semakin terlihat ya Pak Wihadi, ketika sudah mulai ada kode dari Jokowi, semakin intens pertemuan antara Prabowo Jokowi, baik juga dengan keluarga Jokowi ya, Pak Wihadi? Saya kira kalau kode Pak Jokowi itu kan semuanya bisa melihat bahwa tidak hanya Pak Prabowo yang diberikan kode, ya kan? Artinya kan kita juga sering juga bahwa masyarakat juga melihat Pak Jokowi juga memberikan kode kepada yang lain. Tapi saya kira ini semuanya juga bukan hanya hal yang hanya kode, karena semuanya juga ada kode, tapi lebih kepada masalah kinerja dan juga kemudian masalah performa daripada Pak Prabowo sendiri. Baik, Pak Bimo, gimana nih? Ya. Ganjar turun, bahkan pemilih Jokowi yang ke Ganjar juga turun nih sampai 4,7%. Dari sebelumnya 61% nih kan, ada penurunan tipis 4,7%. Apa yang PDIP tangkap? Oh ya, sejak dideklarasikan atau diumumkan oleh PDI Perjuangan, keterpengaruhan atau pengenalan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden memang terus dilakukan. Karena selisih orang yang mengenal di Republik ini
itu masih sekitar 10% yang kenal dengan Pak Prabowo dan dengan Ganjar Pranowo. Maka sosialisasi bahwa Ganjar Pranowo adalah calon presiden ini sekarang dilakukan dengan berbagai alat ya, baik dari partai sendiri melakukan sosialisasi, diputer ke daerah-daerah karena banyak dari PDI sendiri pun belum tahu persis tentang pengumuman dari calon PDI untuk presiden 2024. Itu tidak tersampaikan, Pak Bimo? Ya gini ya, masa PDI kan tidak bisa seperti masyarakat menengah perkotaan ya. Masa PDI itu kan sampai masyarakat kecil yang mohon maaf banyak yang tidak atau literasi medianya rendah. Jadi sosialisasi semacam ini memang dilakukan terus. Ini sudah sampai masuk ke tingkat dari 60 ke 70, tingkat dukungan sekarang sudah hampir masuk sekitar 75 itu. Juga tingkat pengenalannya. Ini penting tentang pendukung Pak Jokowi, kecenderungan bahwa pendukung PDI Perjuangan tentunya persentase terbesar tegak lurus untuk mendukung Ganjar Pranowo. Kalau mengenai pendukung atau relawan yang di luar PDI yang dulu mendukung Pak Jokowi, tadi dikatakan menurun dan tadi Kompas juga sudah menyampaikan faktor O20. Kita juga melakukan sosialisasi terus-menerus karena kan sekarang framingnya kan terus Ganjar anti bola ya. Kalau kita ya framingnya kalau U20 dilaksanakan dengan Israel itu hadir, ya hasilnya adalah demo berjilid-jilid yang akan menjadikan delegitimasi terhadap Pak Jokowi, bahkan skenario untuk Pak Jokowi isu itu ya, Mas Bimo memang. Ya, ntar dulu, saya bicara dulu. Baik, silakan. Bahwa kapitalisasi kehadiran Israel untuk mendelegitimasi Pak Jokowi dengan demo berjilid-jilid, bahkan rencana Gibran adalah diahokkan kedua, itu kita betul-betul tahu. Jadi keinginan kita U20 tetap main, tapi tanpa Israel adalah untuk menjaga Pak Jokowi dengan cara yang benar secara konstitusional. Nah, inilah yang kita lakukan ke berbagai tempat bahwa tidak benar Ganjar terus kan di framing anti sepak bola, terutama oleh si PSSI sendiri. Dan berisiko turun di elektoralnya ya, Mas Bimo ya. Memang ada kapitalisasi dan framing itu ya, seperti Arya Sinulinga kan mengarahkan pada framing untuk menjatuhkan Ganjar Pranowo sebagai kepala daerah menyatakan, padahal PSSI sebelum mengendalikan U20. Mas Bimo, mohon maaf sebelum kita lebih jauh soal ke sana, kita kembali ya ke jalur soal elektoral perebutan suara Jokowi untuk Ganjar dan juga Prabowo. Saya ingin ke Mas Hanta terlebih dahulu. Mas Hanta dulu, kamu jangan potong saya. Ada kaitan itu. Kompas sendiri mengatakan bahwa pendukung Jokowi yang lari atau turunnya ini karena U20. Jadi kalau saya menjelaskan U20 jangan potong. Baik. Kami sudah tangkap. Karena ada framing bahwa Ganjar anti sepak bola. Baik. Gitu loh. Ada pengaruh isu Piala Dunia ya di elektoral Ganjar ya. Untuk bagaimana pemerintahan Jokowi ini tetap berlangsung, sepak bola berjalan tanpa kehadiran Israel. Saya kira itu. Ada pengaruh tadi isu Piala Dunia terhadap elektoral Ganjar yang disampaikan oleh Mas Bimo. Mas Hanta, selain tadi memang ada beberapa variabel tentu yang mempengaruhi elektoral masing-masing baca pres ini. Bagaimana Anda melihat perebutan dari pemilih dari Jokowi ini? Seperti apa yang loyal dan yang bisa berpindah, Mas Hanta, kalau Anda lihat? Ya, Ibrahim, kalau kita berangkat dari data Kompas terbaru ini, satu, Pak Prabowo trennya naik ya, Pak Ganjar trennya turun, tapi sudah recovery kalau saya baca tadi, artinya belum pulih. Sementara Anies Baswedan adalah stagnan. Ya, tentu banyak faktor variabel kenapa turun, kenapa stagnan, kenapa si A naik gitu. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan tadi. Mungkin saya akan bandingkan sedikit dengan data poll tracking, di mana sebenarnya arah bergesernya pemilih Pak Jokowi 2019 dan di mana Pak Prabowo di 2019 yang lalu. Pemilih Pak Jokowi itu dari 55% ya kemarin perolehannya, separuhnya sudah ke Ganjar sebenarnya, sekitar 49%. Nah, sisanya itu imbang antara Prabowo dan Anies.
yaitu sekitar 22% ke Prabowo, 21% ke Anies Baswedan. Kalau pemilih Pak Prabowo itu lebih dari separuhnya, sudah 55% kembali tetap memilih Prabowo, tapi kebalikan yang tadi, terbelah juga 21% ke Anies dan 19% ke Ganjar. Jadi itu kira-kira pemilih Jokowi itu ke Ganjar lebih banyak, kemudian terbelah ke nomor 2 ke Prabowo dan Anies. Pemilih Pak Prabowo mayoritas tetap ke Prabowo, kemudian ada terbelah ke Anies dan Ganjar relatif seimbang. Yang kedua, data yang juga penting selain perolehan 2019 yang lalu, yaitu approval rating. Orang yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Nah, ini agak menarik. Yang puas kan sekitar 75% kalau dari data kami. Yang puas itu, ini saya ingin menyampaikan data ini, yang puas itu mayoritas kedua terbelah. Ke Prabowo Subianto 38%, ke Ganjar 35% di margin of error. Kemudian ke Anies 18%. Ini yang puas, 76%. Sementara segmentasi masyarakat Indonesia yang tidak puas pada kinerja Jokowi sekitar 19% itu terbelah juga. Yang tidak puas itu ke Prabowo juga dan ke Anies. 41% ke Prabowo, 30% ke Anies, 70% ke Ganjar. Artinya apa? Memang ada faktor ya, mungkin Pak Prabowo adalah menteri bagian dari pemerintahan, jadi mendapatkan insentif ketika kinerja pemerintah diapresiasi positif dan ketika negatif. Jadi kalau dilihat arahnya memang tersebar ya sekarang, ada yang mayoritas ke A, ada yang ke B. Yang kedua, selain kemana arahnya, Ibrahim, yang penting mengapa menurut saya arah dukungan Pak Jokowi menjadi penting. Sedikit ingin saya sampaikan, ada dua faktor kuantitatif, dua kualitatif. Kuantitatif itu satu, 2019 Pak Jokowi ada pemenang Pilpres, suaranya 55% lebih. Yang kedua, sekarang ini tingkat kepuasannya di atas 70%. Ini data kuantitatifnya. Ditambah data kualitatif, kita tahu di jaringan relawan, mesin elektoralnya Pak Jokowi sebagai pembentuk opini publik maupun mesin elektoral masih terlihat terbelah kan sekarang, masih solid. Yang kedua, kita juga tahu Pak Jokowi adalah panglima tertinggi dari seluruh mesin kekuasaan, pemegang kendali kekuasaan. Nah, dari 4 faktor inilah saya ingin mengatakan, Ibrahim, menyebabkan Pak Jokowi posisi menjadi penting dan strategis, menjadi rebutan tidak hanya Prabowo dan Ganjar, tetapi juga kandidat yang lain yang mempersepsikan di luar pemerintahan. Masih diperebutkan. Ya, tetapi pesannya yang saya tangkap sampai hari ini, selain tadi arahnya kemana, kalau yang puas, saya ulangi ya, kalau pemilih pemilih Jokowi 2019 itu mayoritas ke Jokowi, jauh, ke Mas Ganjar, jauh dibandingkan Prabowo. Tapi yang puas pada kinerja Pak Jokowi itu terbelah ke Prabowo dan ke Ganjar. Di situ yang artinya ada perubahan ya, ada distribusi suaranya. Tapi yang juga menarik tadi disinggung soal Mas Bimo, bagaimana dari PDIP untuk merebound nanti elektoralnya Ganjar Pranowo, karena salah satunya isu Piala Dunia, juga isu semakin dekatnya Jokowi dengan Prabowo dan juga keluarga Jokowi ini bisa mempengaruhi elektoral baca pres ini. Kita akan bahas ya usai jeda. Tetap bersama kami di program Kompas Petang, saudara. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Gentle Gen sekarang ada sasetnya. Beli 3 gratis 1. Bikin tangan lembut, bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen pelembab deterjen tumbuhan. Baru Mayora mie oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, mie-nya lurus, enak diseruput, lebih kenyal, sehat lagi. Mie oven, inovasi Mayora. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Saya selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Mampu masuk ke dalam gigi, memberikan proteksi mendalam untuk gigi sensitif. Sekarang, semua orang bisa menikmati minuman dingin tanpa khawatir gigi ngilu. Cobalah. Siap untuk tantangan finishing baru? Yuk kita kotorin.
Hah? Gimana cara bersihinnya? Pakai deterjen, tapi harus disikat berkali-kali. Warnanya pudar. Gimana ya? Deterjen aja emang nggak cukup. Tambahkan Vanish Pink baru dengan 3 keunggulan. Hilangkan noda membandel tanpa harus repot. Aktif lindungi warna, bajunya panjang umur. Tiap mencuci, tambahkan Vanish Pink baru. 3 keunggulan. Vanish Pink baru. Kopi Luwak mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas nendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya. Puas semangatnya. Gak kemanisan, mantap. Ngopi di rumah aja bersama Tarik Malaka. Ngopi dulu yuk. Ini baru kopi Tarik asli. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Soal kemana arah dukungan pemilih Jokowi untuk Pilpres 2024, kita kembali lanjutkan dialog Kompas Petang sore hari ini. Saya ingin ke Mas Bimo. Mas Bimo, tadi disinggung soal pemilih Jokowi masih menjadi rebutan nih. Jadi bagaimana ke depan sampai pendaftaran nih, seperti apa strateginya dari PDIP untuk meningkatkan elektoral Ganjar? Ini namanya kandidat calon presiden itu kan Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo. Ya kan tugas presiden kan banyak. Sekarang kita ini bicara soal kompetensinya Mas Ganjar Pranowo dan Mas Prabowo, mampukah nanti ke depan jadi presiden dengan mengemban berbagai tugas sesuai dengan konstitusi itu, gitu loh. Jadi sekarang nanti yang akan ketemu itu kita nggak berebut pendukung Pak Jokowi, yang akan melihat itu adalah pendukung Pak Prabowo, pendukung Pak Jokowi, pasti akan ada cross cutting. Sebenarnya kita ini kan harus bicara calon temantennya itu ke depan apakah bisa membentuk keluarga yang sakinah, warmadah dan warohmah. Akan bergabung, Mas Bimo? Bukan, maksud saya ini kan kita bicara pendukung Pak Jokowi akan ke Ganjar atau akan ke Pak Prabowo. Nah sekarang kalau strategi PDI, apakah yang namanya presiden calon PDI Perjuangan Pak Ganjar Pranowo ini nanti akan mampu menjadi Presiden Republik Indonesia? Kita yakin mampu. Itu yang kita sosialisasikan, bahwa kemudian kemampuan itu akan merupakan sustain dari kelanjutan beberapa hal yang terkait dengan program Pak Jokowi. Itu ya akibat bagaimana kita menarasikan kompetensi daripada calon Presiden PDI Perjuangan Pak Ganjar Pranowo, akhirnya akan menarik pendukung Pak Jokowi maupun Pak Prabowo. Jadi jangan dibalik cara berpikir kita bagaimana mencari simpati dari pendukung Pak Jokowi atau pendukung Pak Prabowo. PDI Perjuangan menggunakan strategi bagaimana calon Presiden Republik Indonesia dengan tugas-tugas konstitusinya harus menjabarkan secara teknokratik, harus menjabarkan bagaimana hal-hal yang terkait pembangunan ekonomi, politik, budaya. Ini tidak mudah. Baik. Bahwa yang konsepsi itu adalah merupakan kelanjutan dari Pak Jokowi, akan ada ketertarikan pendukung Pak Jokowi, bahkan Pak Prabowo, itu adalah cara-cara yang kita usahakan. Jadi kita tidak bermain seperti berebut pendukung, tapi memperjelas bagaimana dasar, tujuan, dampak yang diinginkan untuk Indonesia Raya itu kita sekarang sosialisasikan saja itu. Kami tangkap.
Pak Wihadi, kalau dari Gerindra gimana? Apakah akan kembali terus lebih intens lagi bertemu dengan lingkarannya Jokowi? Saya kira begini, apa yang disampaikan oleh Mas Bimo, ya kan, bahwa apa yang harus dilakukan untuk melihat bahwa seperti yang saya katakan tadi, bahwa Pak Prabowo ini sekarang dipandang oleh masyarakat dan masyarakat mempunyai harapan bahwa Pak Prabowo lah yang akan bisa meneruskan program-programnya Pak Jokowi. Ini kan bukan hanya kita mengatakan, tetapi mereka sudah melihat. Nah, ini salah satu hal yang mungkin bisa juga saya katakan bahwa disinilah yang namanya ikhtiar kita, ya kan, sebagai partainya Pak Prabowo dan juga Pak Prabowo yang sebagai calon presiden, tentunya bahwa kita selalu berikhtiar dan mendorong bahwa ini adalah merupakan satu kerja keras kita, bahwa yang namanya kerja keras dari Pak Prabowo dan juga semuanya sudah tahu bahwa Pak Prabowo dalam mengemban sebagai seorang menteri pembantu presiden itu sudah berpengalaman dan mempunyai track record, dan ini adalah merupakan satu hal yang dikatakan tadi oleh Mas Bimo bahwa masyarakat yang menilai bahwa kemampuan sebagai seorang presiden itu semua juga sudah tahu bahwa Pak Prabowo mempunyai kapasitas seperti itu, karena dengan sebagai seorang menteri pun, sebagai pembantu presiden pun, itu Pak Prabowo bisa melakukan tugas-tugasnya dan sangat-sangat memuaskan, dan masyarakat juga melihat bahwa survei daripada Menteri Pertahanan itu juga merupakan menteri yang boleh dikatakan menteri beberapa kali menjadi menteri terbaik di situ dalam masalah kinerjanya. Tetapi semuanya inilah satu tim kerja. Saya kira salah satu itu adalah merupakan satu capaian-capaian, dan masyarakat juga melihat bahwa siapa yang memang mempunyai kapasitas untuk melanjutkan program-program tersebut. Baik. Mas Hanta, ini di Litbang Kompas kan elektabilitas Ganjar dan Prabowo ini bersaing ketat sekali. Bagaimana Anda melihat ini sampai kapan? Apakah sampai duel nanti hingga pendaftaran akan terjadi? Atau muaranya kemana ini, Mas Hanta, yang tengah ditunggu? Saya kira tergantung ya dinamika strateginya, isu yang berkembang. Bisa jadi akan semakin kompetitif, atau ada yang terkoreksi berjarak begitu. Nah, ini kaitannya Ibrahim menurut saya skema prioritas ya, skenario Pak Jokowi. Jadi kira-kira dari sisi Pak Jokowi bacaan saya, pastilah skerap nomor 1 yang paling diinginkan ya, paling aman bagi Pak Jokowi, yang paling bagus lagi itu dua poros yang maju ada all the president men yang kita sering istilahkan, yaitu Mas Ganjar dan Pak Prabowo. Tapi kalau ternyata ada, ini masuk skenario kedua, ada orang lain di luar dua nama itu, katakanlah Anies Baswedan, berpotensi memang maju, maka masuklah poros kedua, opsi kedua atau prioritas kedua. Nah, kalau ada yang ingin melakukan perubahan, pasti Pak Jokowi menginginkan istilahnya koalisi besar. Bagaimana mempersatukan Prabowo dan Ganjar atau Ganjar dan Prabowo. Ini kan yang awalnya yang diinginkan. Tapi kalau ini juga gagal, nah, yang ini sekarang yang sedang bergulir ini yang ketiga ini akan muncul potensi 3 poros. 3 poros ini ada komunikasi politik di Pak Jokowinya. Ada Anies Baswedan, kemudian ada Prabowo dan ada Ganjar. Nah, ini yang sedang berlangsung. Saya ingin mengatakan sekarang ini Pak Prabowo dan Pak Ganjar itu memiliki elektabilitas yang kompetitif. Nah, sepanjang kompetitif, sulit keduanya ada yang mengalah menjadi cawapres. Artinya dua-duanya akan menjadi capres sementara ya. Kedua, kalau misalnya Anies juga perolehannya yang dianggap berdiametral, berjarak dengan Pak Jokowi juga stagnan, ini semakin memperkokoh bahwa ada harapan Pak Jokowi yang masuk putaran kedua adalah orangnya Pak Jokowi, yaitu Ganjar. Itu yang diinginkan. Nah, kecuali terkoreksi ya antara Ganjar dan Prabowo, dan perkembangannya tadi pertanyaan Ibrahim, ada satu yang tiba-tiba melesat atau satu yang melemah. Nah, ada kemungkinan mereka akan berdiskusi, berkompromi, bernegosiasi, ada ingin mengalah jadi cawapres. Sepanjang kompetitif seperti sekarang ini menurut saya sulit untuk dipersatukan. Kedua, kalau Anies tiba-tiba sangat tinggi, kuat naik, nah itu juga akan menjadi faktor yang akan mempertimbangkan mereka bersatu. Nah, sekarang ini kan tidak ada dua variabel itu. Sepanjang tidak ada, maka ini yang saya istilahkan muncul tanda petik ya, komplikasi. Pak Jokowi akhirnya pesan yang terkirim ditangkap oleh publik ya, Apakah Pak Jokowi akan mendukung
Mas Ganjar kan separtainya yang sudah resmi dideklarasikan, atau juga mendukung Pak Prabowo, menteri loyal yang dianggap sahabat dekatnya Pak Jokowi. Baik. Nah, dua hal ini kan kita lihat bagaimana misalnya belakangan putra-putra beliau yang kita baca secara pesan tersirat, kemudian relawan juga terbelah dan seterusnya. Saya kira ini yang kita akan tangkap persepsi ini, tapi apakah kita akan membaca Pak Jokowi akan Jadi Mas Hanta, jadi kalau untuk sekarang untuk bergabung susah ya? Gimana? Kalau untuk sekarang bergabung susah itu. Bukan tidak mungkin, tapi dua variabel tadi kecil kemungkinan. Ada dua variabel kan saya bilang elektabilitas dua orang ini kompetitif, peluang menangnya sama. Sekarang kan itu yang terjadi. Kedua, lawannya Mas Anies yang di luar stagnan di angka itu. Nah, sepanjang itu yang terjadi, peluangnya kecil. Tapi kalau ada dua variabel yang berubah, saya melihat ada potensi berubah. Tiba-tiba 1-2 bulan ke depan, saya tanya ya ke Mas Bima. 50%, 50%, yang satu turun 20%, ada kemungkinan. Atau Anies tiba-tiba 40%, berarti kami harus tangkap gabung kita Mas kepada Hanta. mereka. Sepanjang itu tidak ada, saya melihat kecil peluangnya. Mas Bima. Pak Wihadi dan Mas Bimo akan berhadapan-hadapan. Nah, nanti. Mas Bimo gimana? Kalau misalkan dari internal, pengennya gimana sih? Apakah bergabung atau seperti apa saat ini, Mas Bimo? Oh ya, kalau otoritas penuh ada di Ketua Umum Partai Ibu Megawati Soekarno Putri dengan partai-partai pengusung yang nantinya akan berbicara ya, dan tentunya ini kan persoalan negara ya. Saya yakin setingkat Pak Prabowo, setingkat Ibu Megawati Soekarno Putri, setingkat Pak Joko Widodo, kalau sudah bicara kepentingan negara dan bangsa kan number one itu. Nggak kayak kepentingan tim sukses kayak saya ini kan bernavigasi yang kadang supaya situasi rame, tapi padahal mereka sebenarnya nggak ada apa-apanya, mereka juga ketemu ngobrol bareng kan gitu. Tapi tadi menarik, kalau kita bicara untuk Indonesia ke depan, Mas Hanta Yuda, saya kira perlu survei itu. Sebenarnya pasangan capres-cawapres seperti apa untuk Indonesia ke depan dengan tingkat kompetensi, mungkin juga mulai kewibawaannya, kompetensi personalnya, kompetensi sosialnya, kompetensi profesionalnya, juga masalah ideologi, konstitusi, visi-misinya, itu pasangan yang seperti apa yang dia cocok. Nah, sekarang ini yang tergiring kan lebih pada apa ya, calon besannya atau mak comblangnya yang rame kan. Tapi kalau tadi Mas Ibrahim tanya, ke depan Indonesia seperti apa yang paling bagus? Saya kok sangat yakin pasangan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo ini menjadi Indonesia yang lebih dingin. Baik. Menanti ya. Bersatu dan Pak sulit dikalahkan. Kalau Pak kalau Pak Dinda, Pak Widadi akan mengatakan Pak Prabowo dan Pak Ganjar Pranowo, tapi saya akan mengatakan silakan. Ini bagiannya Mas Bimo dan juga Pak Wihadi untuk berdiskusi seperti apa nanti ke depan lebih baiknya. Tapi saya ucapkan terima kasih Pak Wihadi, Mas Bimo, Pak Hanta, terima kasih telah menyampaikan pandangannya di program Kompas Petang sore hari ini. Saya tutup ya. Terima kasih. Terima kasih. Usai jeda saudara, kami kembali dengan informasi yang paling ditunggu pendukung.
Erik juga menyebut ada peran legenda Inter Milan yang juga mantan pemain timnas Argentina, Javier Zanetti, mendatangkan timnas Argentina ke Indonesia. Menghadapi timnas, nantinya Lionel Messi CS akan memainkan laga uji coba FIFA Matchday 19 Juni mendatang. Menurut rencana, laga antara timnas Garuda versus timnas Argentina digelar di Stadion GBK Senayan. Selain menghadapi juara dunia Argentina, timnas juga akan menghadapi timnas Palestina yang menempati peringkat 94 dunia. Di mana Argentina? Saya bilang saya yang tidak mau jawab. Saya bisa jawab hari ini setelah punya apa? Surat persetujuan dari FIFA dan AFC dan tim Argentina datang di sini. Jadi apa? Serius, nggak kaleng-kalengan gitu ya. Ya. Kan dulu juga banyak yang pesimis bahwa ini PSSI tidak bisa, tidak yakin. Kita buktiin salah. Bahwa PSSI yang sekarang sangat serius membangun sepak bola Indonesia. Informasi lainnya, Saudara. Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional BKKBN mengunjungi keluarga miskin dan anak stunting di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Hasto optimistis angka stunting khususnya di Kabupaten Grobogan bisa turun 10% dalam 6 bulan. Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Hasto Wardoyo mendatangi desa yang memiliki sejumlah kasus stunting di Keranggan Harjo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Salah satu orang tua dengan kasus anak stunting menyebut, kedatangan Kepala BKKBN membuat dirinya dan sejumlah orang tua lain optimistis kondisi mereka masih diperhatikan negara. Para orang tua ini menyebut asupan gizi yang cukup memang jadi persoalan yang menyulitkan bagi anak mereka di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Dia anak yang pertama, Pak. Yang pertama, usia? Usia 11 bulan. Kondisi anak saya Ya agak kurang, perkembangannya kurang, Pak. Emang untuk pemenuhan gizinya gimana sehari-hari? Tercukupi nggak? Gizi tercukupi tapi tidak mau makan. Anaknya kurang. Alhamdulillah juga tadi Pak Menteri bilang keluarga saya dapat rumah lantai sama atap. Dari data angka anak balita di Desa Keranggan Harjo, ada sebanyak 300 anak balita dengan kasus stunting 8 anak. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo optimis angka stunting di Kabupaten Grobogan dapat ditekan. Tapi saya bersyukur di desa ini jumlah balitanya 300, yang stunting jadi 8. Ya. Dan saya bersyukur tim pendamping keluarganya keren, bidan yang jadi tim pendamping keluarga, karena dia hafal data, kemudian juga profil masing-masing. Nah. Oh iya, selesai satu desa cuman 8 orang kok tadi ya, 8 itu. Di tahun depan bisa ya. Stunting ya Pak ya? Ya, harapan saya itu di bawah 10% kalau untuk seperti Grobogan. Angka stunting di Indonesia mencapai 21,6% dengan kasus stunting tertinggi mencapai 35,3% di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peran orang tua dan edukasi terhadap lingkungan tempat tinggal menjadi salah satu faktor pencegahan stunting dan membuat anak bisa tumbuh dengan baik serta mempunyai kecerdasan yang cukup. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Jemaah calon haji Indonesia kloter pertama di 14 embarkasi haji mulai diberangkatkan hari ini. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Saya selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Mampu masuk ke dalam gigi, memberikan proteksi mendalam untuk gigi sensitif. Sekarang, semua orang bisa menikmati minuman dingin tanpa khawatir gigi ngilu. Cobalah. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga.
Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Extra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Extra, andalanku. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Baru Mayora mie oven. Bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Bumbunya medok. Mie-nya lurus, enak diseruput. Lebih kenyal. Sehat lagi. Mie oven. Inovasi Mayora. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Saya selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Mampu masuk ke dalam gigi, memberikan proteksi mendalam untuk gigi sensitif. Sekarang, semua orang bisa menikmati minuman dingin tanpa khawatir gigi ngilu. Cobalah. Kelihatannya hidupku selalu berbunga-bunga kan? Padahal ada dedikasi untuk tampil all out. Dan kasih yang terbaik buat anakku. Makanya aku perlu me time. Baru Dettol Active Botany. Dengan kandungan bahan alami, wangi green tea bergamot, dan lavender chamomile. Pas buat me time setiap hari. Perlindungan yang memanjakan untuk selalu slay the day. Dettol Active Botany, memanjakanku, melindungi kami. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Baru Mayora mie oven. Bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Bumbunya medok. Mie-nya lurus, enak diseruput. Lebih kenyal. Sehat lagi. Mie oven. Inovasi Mayora. Gentle Gen sekarang ada sasetnya. Beli 3 gratis 1. Bikin tangan lembut, bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen pelopor deterjen tumbuhan. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Jemaah calon haji Indonesia kloter pertama di 14 embarkasi haji mulai diberangkatkan hari ini. Jemaah calon haji yang berangkat melalui Bandar Udara Soekarno-Hatta akan melalui fasilitas fast track. Di hari perdana pelepasan jemaah haji kloter pertama embarkasi Jakarta Pondok Gede, turut hadir Menteri Agama, Ketua Koordinator Mekah Route Indonesia, hingga Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia. Menurut jadwal penerbangan, jemaah calon haji akan tiba di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz pada Rabu sore waktu setempat. Kompas Petang kami akhiri sampai di sini. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV, independen, terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Saya Rahmat Ibrahim. Dan saya Cynthia Rompas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.